Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sandi Riswandi dalam channel Sandi sendiri ya. Nah, kali ini di sini ada optical fiber tester. Kalau nama lainnya biasanya OTDR mini gitu ya. Nah, di sini aku udah ada kabel fiber 200 meter, terus ini juga ada pad core, ada yang 5 meteran ya. Nah, di sini itu saya mau ngajarin kalian cara penggunaan OTDR ini. Rata-rata tuh banyak teman-teman juga yang masih belum awam cara penggunaannya. Nah, ini aku beli baru banget ya teman-teman. Dan di sini ada optical user manual ya, buku-bukunya. Nah, terus di sini kalian akan mendapatkan ini untuk pembersihan di dalam alatnya. Ini adapternya sendiri 5 volt 1 ampere saja ya. Terus kalian ada dapat kayak gini cadangan dari buat kepala sama chargersnya sendiri ya. Dan ini masih micro SD. Nah, kita sendiri lihat untuk OTDR mininya. Oke. Nah, OTDR ini adalah merek 3302SJ ya teman-teman. Kenapa aku pilih yang ini? Karena yang di sini tuh agak gede. Jadi kalau terjatuh gitu kan kayak ada yang nahan lah gitu kan. Tapi meskipun memang posisinya memang juga tidak tahan banting sih rata-rata. Karena aku udah banyak-banyak pecah di sini nih, pecah di layarnya. Nah, untuk di sini kita punya kabel 250 meter ya teman-teman. Terus yang di sini 5 meter. Nah, yang ini 5 meter ya. Nah, jadi kita akan simulasi cara penggunaan kabel. Misalnya kabel ini putus. Nah, ini kan kabelnya putus nih di 250 meter ya. Jadi kabel ini putus 250 meter, terus ini kabelnya putus di 5 meter. Kita akan mengukur cara mengukur kabel ini gitu. Jadi jarak kabel ini tuh berapa sih gitu. Sama juga kalau kalian mengukur kabel nih dari misalnya titik A terus ke titik B tiba-tiba nggak aktif kan. Nah, mungkin di tengah-tengahnya putus. Nah, caranya tuh seperti ini, sama aja ya teman-teman. Oke, check it out. Oke teman-teman, di sini saya sudah menghidupkan alatnya. Nah, untuk mengukur kabel putus itu kalian pastiin di tulisan yang ada bertuliskan OTDR ya teman-teman. Nah. Oke. Nah, ini OTDR. Nah, untuk nyetingnya itu kalian lihat di sini ada set kursor save file. Di sini ada F1, F2, F3, F4. Ya. Oke. Nah, kalian tekan tombol set. Nah, di sini kalian akan melihat ada tulisan mode. Nah, kalau untuk mengukur kabel putus biasanya saya menggunakan yang ini ya. Di sini ada real test, terus ada auto test, dan ada sebentar agak ngeblur ya. Nah, di sini ada AVG red test ya, ada real test, terus ada auto test ya. Nah, saya biasa menggunakan yang AVG red test. AVG red test itu misalnya saya mau mengukur kabelnya ini berapa misalnya di sini. Nah, di sini ada 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Terus ada 4 kilo, 8 kilo, 16 kilo, 32 kilo, dan 60 kilo teman-teman. Nah, maksimalnya itu hanya di 60 kilo. Biasanya aku gunain ya, kalau mau mengukur kabel itu di rentang 1-2 km aja. Karena lebih akurat aja. Nah, setelah kalian tes seperti ini, kalian tekan aja tes. Tapi sebelumnya kalian colok dulu nih kabelnya. Oke ya. Nah, seperti yang kita tahu, kabel ini 250 meter dan bagaimanakah kita mengukur kabel putusnya. Nah, jadi kabelnya putusnya pasti di sini dong. Yang ini ya, yang ini kan putusnya di sini nih. Ya udah, kita ukur ya. Nah, sekarang kalian tekan tombol tes. Nah, di sini ada tombol tesnya lagi ngukur ya. Nah, seperti yang kalian lihat di bawah ini ya teman-teman, ini ada tulisan 0,250, artinya dia 250 meter karena di sini dia menggunakan
apa namanya 200 pakai km. Jadi kalau tulisannya meter ya mungkin 250 meter, tapi ini km berarti 0,2. Nah, kita lihat di sini ada putus di 250 km dan kalian lihat di bawahnya. Jadi kalau kalian mau ngukur kabel itu, aku cabut aja dulu ya, biar kelihatan. Nah, di sini tuh ada putus di 0, sebentar nggak kelihatan ya. Nah, oke, kelihatan nggak sih? Nah, kalian lihat nggak sih? Di situ ada sorry ngobrol. Nah, di situ ada ya, di sini ya teman-teman ya, 250 meter. Nah, berarti kabel kalian putus di situ. Tapi bagaimana kalau dengan dia menggunakan kabel yang 5 meter? Apakah alat ini bisa mengukur kabel putus 5 meter? Nah, sepengalaman aku itu biasanya dia di angka 15 meter. Nah, kita tes aja. Kita sudah atur AVG rate testnya. Usahain ranknya ini kalian lebihkan dari kabel kalian. Misal kabel kalian ini 2 kilo ya, berarti kalian lebihin di sininya ranknya 4 kilo gitu. Aku coba tes. Oke. Nah, teman-teman, di sini alatnya tidak bisa mengukur ya, karena memang ini kabelnya hanya 5 meter. Artinya kabel ini harus, kalau kalian nggak bisa ngukur kabel ini, berarti bisa kejadian adalah kabel kalian ini putusnya di angka kepalanya saja, bisa jadi juga di dalam kabel ini ada yang putus. Nah, semua OTDR mini itu biasanya nggak bisa ngukur di atas di bawah 10 meter atau di bawah 15 meter. Pernah kejadian kabelku putus itu di 20 meter, itu bisa kedetek, tapi di bawah 15 meter itu nggak bisa. Jadi itu tekniknya ya, kalau kalian nggak bisa ngukur kayak tadi, artinya biasanya kepala kalian itu rusak ya, biasanya jelek gitu kan, pigtailnya pecah atau gimana. Oke. Buat penggunaan yang lainnya itu sangat simpel ya OTDR ini. Dia cuma ada OPM ini untuk mengukur ya. Terus kalau ini yang laser, buat lasernya berapa. Kalau ini visual ya. Ini kalau visualnya di sini bisa kalian cek. Yang ini ada ya. Nah, kalau yang ini dia kedip-kedip ya. Ya, ini kedip-kedip. Kalau yang ini dia kedip-kedipnya laju ya. Terus yang ininya juga. Nah, nyetelnya itu ya di sini aja, 1 2 3 1 2 3 aja gitu. Oke. Yang lain-lainnya sih udah nggak ada ya, karena yang terpenting dari OTDR mini itu adalah cara penggunaan OTDR-nya. Nah, oke teman-teman, tapi ada satu lagi nih. Aku cara nge-save-nya. Oke. Saya ajarin kalian cara nge-save-nya ya, project kalian. Ini misalnya OTDR-nya kita save ya lagi. Kita save lagi di sini. Ya, di sini 2 kilo kita tes. Ya, kita tekan tombol tes. Nah, di sini 250 meter. Nah, kalian mau ingin simpan project kalian ini, kalian tekan save di nomor 3 ini kan tulisannya 1 2 3 save, berarti tekan F3. Nah, setelah itu kalian gunain tombol keyboardnya buat kasih nama teman-teman. Karena ini bukan layar sentuh, aku delete dulu. Nah, aku delete. Terus aku kasih nama misalnya tes. Nah, setelah tes kalian pergi ke enter. Nah, oke. Nah, kalian tombolin aja ini gunain. Nah, kalau kalian ingin membuka file tadi, kalian tekan aja tombol file nomor F4 di sini. Nah, di sini kalian melihat ada tombol tes. Nah, ini tes ini adalah yang kita gunain tadi yang kita buat filenya, teman-teman. Ya, ini ya, tombol tes dengan kode SOR ya. Oke, kita klik aja dibuka. Nah, maka akan tampil project yang kita simpan. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya ya.